Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sudah mengklik video ini ya. Untuk pertemuan ini kita akan belajar bagaimana memahami ya perangkat keras komputer. Jadi apa sih itu komputer, apa sih itu informatika, dan mungkin kenapa kok komputer itu ada banyak perangkat seperti itu. Baik, yang pertama ya, apa itu informatika? Informatika ya merupakan disiplin ilmu komputer, yaitu data maupun informasi pada mesin berbasis komputasi. Secara umum, informatika mempelajari ya struktur, sifat, dan interaksi dari beberapa sistem yang dipakai untuk mengumpulkan data, memproses dan menyimpan hasil pemrosesan data, serta menampilkannya dalam bentuk informasi. Ya, kita lanjut. Pengertian komputer ya. Sejarah komputer tidak lepas ya dari sejarah alat hitung ya. Sekarang komputer adalah satu perangkat elektronik yang dapat menerima data masukan, memproses data secara aritmatika dan logika, mengeluarkan hasil keluaran dan menyimpan data ya. Jadi komputer itu dibagi menjadi beberapa perangkat ya. Jadi ada input device ya, ada prosesor, maksudnya ini pemrosesan, storage device, dan output device ya. Ini perangkat kerasnya komputer ya, ada webcam, ada monitor, ada printer ya. Pengertian hardware ya, komponen komputer yang dapat kita lihat secara fisik dan dapat dipegang ataupun dipindahkan disebut perangkat keras komputer atau hardware ya. Contohnya seperti printer ya, seperti RAM ya, seperti itu. Nah, ini ya jenis-jenis jenis-jenis hardware komputer itu ada. Ini ada input ya, masukan, alat masukan, terus alat pemroses ya, prosesor ini alat pemroses, storage ini alat penyimpanan, output ini adalah alat untuk keluaran ya. Input device ya, kita sekarang ke input device. Peralatan input atau peralatan masukan itu peralatan yang digunakan untuk memasukkan data dan program dalam bentuk data digital yang akan diproses oleh komputer dengan tujuan menghasilkan informasi yang dibutuhkan ya. Contohnya mouse ya, keyboard, kamera digital, joystick, scanner, mikrofon, tablet grafis, dan barcode scanner. Oke, kita lanjut ya. Contoh input device ini ya, ada joystick, ada mouse, ada mic, ada kamera ya, ada tablet, ada scanner ya, seperti itu dan sebagainya. Ya, yang pertama, yang A adalah tetikus atau mouse. Mouse adalah peralatan masukan yang berfungsi untuk menggerakkan pointer di layar untuk menjalankan ikon perintah ataupun program yang tampil pada layar monitor. Kita langsung contohnya. Ya, ini ada banyak, ada 5. Ya, mechanical mouse ya. Ya, seperti ini. Ya, ini dari zamannya Pak Puguh mulai kenal komputer dulu ya, tahun 2004 insya Allah, 2005 ya, di MTSN 3 dulu namanya kan. MTS kita kan MTSN Purwasri ya, masih menggunakan ini ya. Jadi terkadang kalau bolanya lepas itu ya dibuat mainan ya. Terkadang ada juga yang masih utuh ya, kita buat untuk pelajaran ini ya. Nah, terus yang berikutnya ada contohnya, ada optical mouse ya. Mouse ini tidak memakai komponen yang mirip dengan bola, melainkan menggunakan sinar laser untuk mendeteksi pergerakan mouse ya. Dan teknologi yang terdapat pada optical mouse serta membuat kinerjanya jauh lebih presisi dibandingkan dua tipe mouse sebelumnya. Hebatnya, mouse ini juga bisa dipakai tanpa memerlukan mousepad. Nah, ini loh contohnya ya, optical mouse yang mungkin sampai ke warnet atau mungkin di rumah sudah punya ya. Ini ada bawahnya itu ada kayak ada sinarnya seperti itu ya. Berikutnya ada PS2 mouse. Ini bukan PlayStation loh ya, bukan PlayStation, bukan. Ini
mouse ya, tapi agak sebelum optical mouse ya. Jadi biasanya colokannya di laptop bentukannya seperti ini. Nah, dan sekarang masih ada ya colokannya. Cuma untuk barangnya mouse itu sendiri ya, mouse ini PS2 mouse ini sudah jarang dipakai di pasaran ya. Ya, terus ada USB mouse. Mouse ini berjenis sebenarnya sama saja dengan mouse versi sebelumnya. Nah, ini ya ada USB. Ini namanya kalau kepalanya ini adalah USB. Seperti itu. Kita lanjut. Ada wireless mouse. Ya, ini ya. Mungkin ada yang orang tuanya atau kakaknya pakai ini. Ini kenapa enak? Soalnya kita nggak perlu kabel ya. Biasanya kabel kalau masuk ke dalam tas kan, tas laptop maksudnya, atau kita gulung, itu menjadikan kabelnya itu ya amburadul, semrawut ya, kayak benang ruwet. Nah, untuk mengatasi hal itu ya, para peneliti komputer akhirnya membuat seperti ini, wireless mouse seperti itu. Kita lanjut ya, keyboard ya. Keyboard digunakan untuk memasukkan data atau untuk memberikan perintah pada komputer ya. Nah, jenisnya keyboard ada USB, ada wireless. Nah, ini keyboard USB ya. Mungkin di warnet rata-rata pakai seperti ini. Ada juga keyboard wireless. Jadi keyboardnya ini tidak ada kabelnya, seperti itu. Ya, digunakan jenis koneksi yang digunakan adalah infrared, wifi atau bluetooth, biasanya seperti itu ya. Ada keyboard USB ya, ini loh ya USB-nya, sama wireless. Wireless itu nggak ada kabelnya ya, seperti itu. Ya, berikutnya kamera digital dan webcam. Kamera digital adalah perangkat yang ada pada laptop berupa kamera kecil yang terpasang di dekat monitor bagian atas. Bisa juga berupa kamera portable yang dapat terhubung ke komputer dengan kabel. Kamera ini bisa mengambil foto maupun video dan menyimpannya di dalam perangkat komputer atau laptop. Ya, seperti itu ya. Terus webcam fungsinya tidak jauh beda dengan kamera digital, seperti itu. Dan ini webcam ini biasanya untuk video call ya. Mungkin yang punya laptop webcam otomatis terpasang di layar laptopnya. Kalau yang ayahnya mungkin punya kamera digital atau kamera DSLR, biasanya kan digunakan untuk foto, setelah itu dipindah ke komputer. Nah, ini contohnya ya kamera digital. Ya, ini adalah input device webcam. Ya, ini contohnya. Ya, ini kamera digital, sebelah kiri ini, sebelah kanan adalah webcam. Ya, berikutnya ada joystick. Ya, joystick ini merupakan perangkat masukan ya, biasanya untuk main game ya. Jadi mungkin yang suka main PUBG di komputer atau di laptop mungkin biasanya sering pakai seperti ini, seperti itu. Berikutnya ada scanner ya, buat nyeken ya. Nyeken itu apa Pak? Ya, nyeken itu kita punya foto ya, terus kita letakkan di dalam alatnya ini, di scan, otomatis foto kita masuk ke dalam PC atau komputer atau laptop kita, seperti itu. Ya. Ya, yang berikutnya ada mikrofon. Mikrofon yang dibuat khusus untuk rekaman seperti studio rekaman musik dan kebutuhan rekaman lainnya. Lah, jadi biasanya mungkin sampean tahu ya anak-anak, para YouTuber biasanya menggunakan seperti ini ya, biasanya menggunakan mikrofon biasanya seperti ini, seperti itu ya. Ini termasuk perangkat masukan. Berikutnya tablet grafis ya. Tablet grafis ini biasanya untuk gambar ya, untuk gambar para komikus ya, biasanya para desainer ya, biasanya memakai seperti ini ya. Karena apa? Lebih mudah, seperti itu ya. Berikutnya barcode scanner ya. Nah, contohnya seperti ini. Mungkin kalau sampean ke mall ya, atau ke toko-toko seperti Alfa atau Indo ya, atau mungkin di toko-toko yang agak besar di sekitar kita kan ada ya. Jadi kita beli terus ditit seperti itu ya.
terus keluar harganya berapa, terus jenisnya apa, seperti itu langsung masuk ke dalam komputer. Nah ini termasuk alat input device. Oke, terima kasih, itu aja. Kurang lebihnya dari Pak Puguh mohon maaf ya. Jangan lupa like dan subscribe. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.